Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sri Hotimah Lia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang prediksi soal tes wawasan kebangsaan bela negara part 1 yang ada di SKD CPNS tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena off beberapa bulan di dunia per-YouTubean setelah melaksanakan pelatihan dasar CPNS selama 3 bulan dan baru selesai. Oke, dan part ini ya teman-teman itu masih basic teori tentang bela negara. Insya Allah akan ada part 2 dengan soal yang lebih hot lagi. Dan sebelum kita mulai, saya mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel YouTube Siti Hotimah Lia. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Apa sih yang menjadi kisi-kisi soal bela negara? Nah, soal bela negara itu tidak terlepas dari 3 poin ini. Yang pertama tentang dasar hukum yang mengatur tentang bela negara dan tujuan dari adanya bela negara itu sendiri. Dan yang sering keluar yaitu adalah definisi dan contoh penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Soal pertama, pengertian bela negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah A. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. B. Sikap dan perilaku yang harus dipegang erat oleh setiap warga negara Indonesia dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara dari ancaman pihak manapun. C. Sikap dan kesadaran penuh warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam mempertahankan keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. D. Pemahaman setiap warga negara Indonesia terhadap segala bentuk kemungkinan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Atau E. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada segenap tumpah darah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, ini merupakan definisi bela negara. Definisinya adalah bela negara yaitu A. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Oke, next. Ini juga masih berkaitan tentang definisi bela negara juga ya teman-teman. Di sini ada pasal yang mengatur setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara adalah A. Pasal 28 ayat 1, B. Pasal 26 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 31 ayat 1, atau E. Pasal 27 ayat 2. Jawabannya adalah pasal 27 ayat 3 ini merupakan dasar hukum tentang bela negara. Dan berikut ini keterangannya ya teman-teman. Untuk pasal 28 ayat 1 itu adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. B. Yang pasal 26 ayat 2 adalah penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan pasal 27 ayat 3 tadi yang mengatur bela negara. Kemudian untuk pasal 31 ayat 1, ini adalah pasal tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pasal 27 ayat 2 tentang setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, soal selanjutnya. Ini juga masih berkaitan tentang dasar hukum dari bela negara. Yang bukan merupakan dasar hukum dari bela negara adalah A.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, B. Undang-Undang Republik RI Nomor 3 Tahun 2002, C. Amandemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3, D. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1, E. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2. Dan jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2. Nah, berikut adalah keterangannya. Pasal 27 ayat 3, ini yang C ya teman-teman, pasal 27 ayat 3 ini berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini yang dibahas di soal nomor 2 tadi. Kemudian untuk pasal 30 ayat 1, yaitu berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, ayat 1 tentang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian pada ayat 2 berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dan selanjutnya untuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 ini berbunyi seluruh warga negara wajib turut serta dalam pertahanan negara atau bela negara terhadap kemerdekaan negara dan wilayah negara adalah suatu kehormatan sebagai warga negara. Dan untuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 ini merupakan pasal yang mengatur tentang bahasa daerah dan budaya nasional. Oke, dan langsung saja ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikutnya teman-teman. Yang pertama adalah melestarikan budaya. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, memperkuat kewibawaan negara Indonesia di antara negara-negara di dunia. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Dan yang keenam, melaksanakan amanat para founding father negara Indonesia. Nah, manakah di antara pernyataan di atas yang merupakan tujuan dari bela negara? Nah, kira-kira di antara pilihan berikut yang bukan merupakan tujuannya adalah melestarikan budaya. Ini termasuk ya teman-teman. Mempertahankan langsung. Dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara juga termasuk. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 juga termasuk. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara juga termasuk. Dan ini yang bukan merupakan yang memperkuat kewibawaan negara Indonesia dan melaksanakan amanat para founding father. Dan jawabannya adalah D. 1, 2, 3, dan 5. Yang bukan merupakan pilihan 4 dan 6. Soal nomor 5. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah airnya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Dalam hal membela negara, seseorang bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Berikut ini adalah contoh bentuk bela negara yang dilakukan secara non-fisik. Kecuali A. Bagi pelajar, serius dan seksama dalam mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan. B. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap pertemuan-pertemuan resmi. C. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. D.
ikut turun ke medan perang jika sewaktu-waktu negara Indonesia mengalami ancaman atau agresi dari negara lain. Atau E. Menyelenggarakan seminar penguatan dan pengamalan 4 pilar Indonesia. Dan jawabannya ini sudah pasti ya, yaitu D. Karena ikut turun ke medan perang ini adalah bentuk dari bela negara secara fisik. Dan bela negara ini ada fisik dan non-fisik. Ada dua, fisik dan non-fisik ya teman-teman. Untuk fisik ini merupakan usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam negara. Untuk non-fisik, ini merupakan upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, dapat melalui pendidikan, moral, sosial, atau bidang lainnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Menteri Pertahanan tahun 2014 sampai 2019 yang bijaknya Kudus dalam orasinya di salah satu kampus di Jakarta menyampaikan bahwa bela negara penting sebagai daya tangkal bangsa terhadap berbagai ancaman pertahanan negara. Ancaman tersebut ada yang datang dari dalam maupun luar negara Indonesia. Berikut ini yang termasuk ancaman bagi pertahanan negara yang datang dari dalam. Oke, yang datang dari dalam adalah A. Terorisme dan radikalisme, B. Chauvinisme, C. Akulturasi, D. Korupsi dan nepotisme, atau E. sinkretisme. Oke, ada beberapa alternatif jawabannya. Yang pertama, yang dari dalam, terorisme dan radikalisme, atau korupsi dan nepotisme. Nah, jawabannya adalah A. Terorisme dan radikalisme. Untuk Chauvinisme yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan, akulturasi adalah pencampuran dua budaya. Kemudian mengapa jawabannya bukan KKN, korupsi dan nepotisme? Karena untuk KKN itu merupakan bukan ancaman kedaulatan secara hukum, karena tidak menyerang pertahanan negara secara langsung. Jadi jawabannya adalah terorisme dan radikalisme. Untuk paham sinkretisme itu merupakan bercampur adukan yang dari berbagai aliran atau paham. Oke, lanjut. Nomor 7. Salah satu ancaman pada nasionalisme adalah sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara. Sikap ini disebut dengan A. Sukuisme, B. Vandalisme, C. Ekstremisme, D. Terorisme, atau E. Separatisme. Jawabannya yaitu ekstremisme. Melanggar ketentuan dasar-dasar negara ya. Jawabannya ekstremisme. Berikut penjelasannya. Kalau sukuisme itu adalah paham yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri. Vandalisme itu perbuatan merusak barang, objek atau lingkungan. Kemudian untuk terorisme seperti kita tahu ya, ini berkenaan tentang teror. Dan separatisme adalah gerakan memisahkan diri dari negara. Soal nomor 8. Negara Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai ancaman-ancaman yang akan merongrong integritas nasional, baik dari dalam maupun luar negeri, baik berupa ideologi, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Dan berikut ini merupakan ancaman dari luar negeri yang bersifat politis adalah A. Globalisasi yang sangat sulit dibendung, B. Intimidasi, provokasi atau blokade politik, C. Paham komunis, D. Politik balas jasa, dan E. Kerjasama antar partai politik dalam negeri dengan partai politik di negara lain. Ancaman luar negeri yang bersifat politis, ya. Bersifat politis dan ancaman dari luar negeri. Nah, jawabannya adalah B. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik dari luar negeri. Oke, nomor 9.
Fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan pertahanan tertuang dalam A. Komitmen menjaga persatuan Indonesia sebagaimana amanat Pancasila sila ketiga. B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2 tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. C. Pernyataan dalam pembukaan UUD 45 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Atau D. Saripati dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Atau E. Pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Oke, jadi fungsi negara mewujudkan NKRI yaitu tertuang dalam pernyataan pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, dan selanjutnya adalah soal nomor 10, soal terakhir ya pada part ini. Posisi geografis negara Indonesia yang strategis, kaya akan sumber daya alam dan menjadi perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Namun, di sisi lain, Indonesia harus waspada terhadap serangan yang sewaktu-waktu datang dan akan berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan negara. Berikut ini yang bukan merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam hal menjaga ketahanan negara dari ancaman luar adalah A. Mendirikan pos lintas batas negara terpadu di 18 titik perbatasan negara. B. Penenggelaman kapal-kapal mencuri ikan yang diinisiasi oleh Menteri KKP. C. Melaksanakan program Airport Security Committee Meeting yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun. D. Kemenkumham menerapkan kebijakan kerjasama antar instansi sebagai upaya preventif dari masuknya imigran ilegal di tempat pemeriksaan imigrasi. Atau E. Pengiriman prajurit sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Oke, ini adalah yang bukan. Jawabannya adalah C. Melaksanakan program Airport Security Committee Meeting yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun. Oke, teman-teman, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Kita sambung lagi ya di part 2. Simak terus dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan